Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok Belda dan saya sendiri Belia Putri dan teman saya Madonna. Nah, di sini kami akan membuat video dari mata kuliah hukum internasional yang berjudul Apa saja indikator yang dapat dikatakan sebagai negara? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari materi yang teman saya bilang tadi. Nah, di sini definisi negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas, memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, pengertian negara menurut para ahli yaitu yang pertama John Locke atau Rousseau. Negara merupakan suatu badan atau organisasi hasil dari perjanjian masyarakat. Yang kedua, Max Weber. Negara adalah sebuah masyarakat yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dan wilayah ketentuan. Nah, yang ketiga, MacIver. Sebuah negara harus memiliki 3 unsur pokok yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintah. Yang keempat yaitu Roger F. Slauson. Negara adalah alat untuk, dalam kata lain, yaitu wewenang untuk mengeladilikan dan mengatur persoalan yang bersifat sementara atas masyarakat. Kelima yaitu Profesor Soekarno adalah negara organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai suatu kedaulatan. Sedangkan menurut Profesor Miriam Budiarjo memberikan pengertian negara adalah organisasi dalam suatu wilayah dapat memaksa kekuasaan secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan kehidupan bersama, yaitu jadi negara. Sedangkan kesekumpulan yang menempati wilayah tertentu di organisasi tersebut pemerintah negara yang sah yang umumnya mempunyai kedaulatan. Nah, pengertian negara dapat ditinjau dari 4 sudut. Yang pertama, negara sebagai organisasi kekuasaan. Negara adalah alat masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antara manusia dan masyarakat. Pengertian ini dikemukakan oleh Lokman dan Howard J. Luksky. Lokman menyatakan bahwa negara adalah organisasi kekuasaan yang bertujuan untuk mengatur masyarakat dengan kekuasaan itu. Negara sebagai organisasi kekuasaan hakikatnya merupakan suatu tata kerjasama untuk membuat suatu kelompok manusia berbuat baik, bersikap sesuai dengan kehendak negara itu. Nah, yang kedua, negara sebagai organisasi politik. Negara adalah asosiasi yang berfungsi memelihara ketertiban dalam masyarakat berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang dikuasai untuk memaksa. Dari sudut organisasi politik, negara merupakan integrasi dan kekuasaan politik atau merupakan organisasi pokok dari kekuasaan negara di bidang tata negara, berfungsi sebagai alat dari masyarakat. Nah, mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antar manusia dan sekaligus menerbitkan negara-negara yang berada di sekitarnya. Nah, selanjutnya yaitu sifat negara. Yang pertama yaitu sifatnya memaksa. Negara dapat memaksa kehendaknya melalui hukum atau kekuasaan. Negara memiliki kekuasaan memaksa agar masyarakat tunduk dan patuh terhadap negara tanpa ada paksaan fisik. Nah, selanjutnya yaitu hak negara memiliki sifat legal akan terciptanya tertib di masyarakat dan tidak ada tindakan anarki, paksaan fisik dapat dilakukan terhadap hak pemilik. Nah, yang kedua,
sifat monopoli. Negara menetapkan bertujuan bersama dalam masyarakat. Negara dapat menguasai hal-hal seperti sumber daya alam, mengatasi kepentingan orang banyak. Negara mengatasi paham individu dan kelompok. Nah, yang ketiga yaitu sifat totalitas. Semua hal tanpa pengecualian menjadi wewenang. Nah, selanjutnya yaitu tujuan negara akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada tujuan negara menurut Miriam Budi Harjo yang menyatakan bahwa negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir setiap negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Sedangkan tujuan negara Indonesia adalah yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berisikan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kemudian berikutnya adalah asal mula terjadinya negara. Berdasarkan kenyataannya, negara terjadi karena sebab-sebab yang pertama, okupasi, pendudukan yaitu suatu wilayah yang diduduki oleh sekelompok manusia. Kedua, separati, yaitu pelepasan suatu daerah yang semua menjadi wilayah daerah tertentu, kemudian melepaskan diri. Ketiga, peleburan, yaitu beberapa negara meleburkan diri menjadi satu. Keempat, pemecahan, yaitu lenyapnya suatu negara dan munculnya negara baru. Kemudian berdasarkan teori, negara terjadi karena pertama, teori ketuhanan, yaitu negara ada karena adanya kehendak Tuhan. Kedua, teori perjanjian masyarakat, yaitu negara ada karena adanya perjanjian individu-individu atau kontrak sosial. Ketiga, teori kekuasaan, yaitu negara terbentuk karena adanya kekuasaan atau kekuatan. Kemudian ada bentuk negara, yaitu yang pertama negara kesatuan, kedua negara serikat, ketiga perserikatan negara atau konfederasi, keempat uni dibagi menjadi dua yaitu uni real dan uni personil, kelima dominion, keenam koloni, ketujuh protektorat, kedelapan mandat, dan terakhir adalah trust. Nah, mungkin sekian video singkat untuk pemaparan materi mengenai apa saja indikator yang dapat dikatakan negara. Nah, sekian video dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.